Welcome to KUE channel, abbreviation of Keep Using English. This channel is an effort to help English learners understand and speak in English. I hope any topic discussed herein would be helpful and improve your English mastery. Selamat datang di channel KUE, singkatan dari Keep Using English. Channel ini adalah suatu usaha membantu pelajar bahasa Inggris untuk memahami dan berbicara dalam bahasa Inggris, dengan harapan setiap topik yang dibicarakan akan berfaedah dan bisa meningkatkan penguasaan bahasa Inggris Anda. In this first video, we are going to discuss phonetic symbols, especially consonants. Pada video perdana ini, kita bicara tentang pronunciation, yaitu phonetic symbols, lambang-lambang bunyi. Seperti kita ketahui bahwa lambang-lambang bunyi terbagi dengan lambang bunyi untuk konsonant, untuk vowels, dan diphthongs. Khusus kali ini kita hanya fokus pada lambang-lambang bunyi consonants. Tujuan mempelajari phonetic symbols atau bunyi-bunyi yang ada dalam bahasa Inggris antara lain: 1. Agar mampu mengucapkan kata-kata sebagaimana penutur aslinya. Yang kedua, agar dapat mengucapkan bunyi-bunyi yang tepat sebagaimana pengucapan setiap kata. Yang ketiga, memudahkan kita mempelajari atau memahami penutur bahasa asli saat mendengar, karena sudah terbiasa mengucapkan kata-kata dengan bunyi yang sama dengan penutur aslinya. Yang keempat, agar dapat memakai kamus standar yang telah menuliskan pengucapan kata yang baku dalam bentuk phonetic symbol. Yang kelima, melahirkan percaya diri bahwa apa yang diucapkan akan dipahami si pendengar sesuai dengan yang dimaksudkan. Yang keenam, yang terakhir, meningkatkan pronunciation secara keseluruhan. Apa beda alphabets dengan phonetic symbols? Sebagaimana kita ketahui, alphabets adalah bagian terkecil dari kata atau struktur kata terkecil dan dieja satu persatu sesuai huruf. Sedangkan phonetic symbols adalah lambang bunyi atau lambang ujaran yang dituliskan kembali melambangkan bunyi atau ujaran yang diucapkan. Jadi kalau alphabets adalah huruf per huruf yang dieja, yang membentuk satu kata, sedangkan phonetic symbolsnya adalah lambang dari bunyi-bunyi pengucapan kata yang dituliskan kembali, yang biasanya dinamakan tulisan kata itu dinamakan dengan transcription-nya, bentuk tulisan dari pengucapan suatu kata. Ada 24 konsonan phonetic symbols. Pertama adalah P, P, P. Kemudian B, B, T, T, D, D. Nanti P, B, T, D tidak ada perbedaan. Konsonan P juga diucapkan P dalam bahasa Indonesia. Konsonan B juga diucapkan B dalam bahasa Indonesia. Begitu juga T dan D. Kemudian ada lambang huruf T dan S yang memanjang. Lambang ini adalah untuk lambang akan kita baca dalam bahasa Indonesia huruf C. Huruf C. Jadi huruf C apabila lambang ini dalam phonetic symbol akan kita baca dalam bahasa Indonesia C. Kemudian di sampingnya ada huruf D dengan angka 3. Lambang bunyi ini apabila ditulis dalam phonetic symbols dalam bahasa Indonesia akan kita baca J. 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 Kemudian lambang phonetic symbol K, G, F, dan V sama dalam bahasa Indonesia. Apabila ditulis dalam phonetic symbol K, G, F, dan V, maka kita baca juga sama dalam bahasa Indonesia. Di sampingnya ada lambang huruf O bulat, kemudian ada garis di tengah-tengah.
lambang ini akan kita bunyikan atau dibaca dengan se. Lambang ini berasal dari konsonan TH yang berdekatan dalam bahasa Inggris. Nanti kalau ada lambang ini dalam penelitian simbol akan kita baca se. Cara menghasilkan bunyi se yaitu lidah kita taruh di antara gigi atas gigi bawah dengan menyentuh ujung gigi bawah dan ujung gigi atas. Se. Tanpa ada getaran pada gigi dan pada tenggorokan. Sedangkan lambang di sampingnya, yaitu lambang huruf D dengan ada coretan di atasnya, adalah lambang untuk bunyi Z. Lambang ini juga berasal dari huruf TH yang berdekatan. Yang satu tadi pertama kita bunyikan dengan se tanpa ada vibrasi pada tenggorokan, sedangkan z ada vibrasi pada tenggorokan kita. Z. Kemudian lambang fonetik S dan Z juga sama dalam bahasa Indonesia, juga kita lafalkan S dan Z. Di sampingnya ada lambang S yang memanjang. Lambang ini akan kita bunyikan dengan sh. Yang biasanya berasal dari konsonan S dan H. Sh. Di sampingnya ada lambang fonetik simbol angka 3. Lambang ini akan kita bunyikan dengan j. Kalau kita menghasilkan sh tanpa ada vibrasi pada tenggorokan kita, sedangkan j ada vibrasi pada tenggorokan. Kemudian lambang bunyi M, N juga sama dalam bahasa Indonesia. Lambang ini juga kita bunyikan dengan M dan N. Kemudian ada lambang separuh N dan separuh G. Lambang ini adalah untuk bunyi eng. Yang biasanya dalam bahasa Indonesia itu lambang N dan G, eng. Yang nantinya dalam bahasa Inggris bisa berasal dari N dan G, bisa juga berasal dari konsonan N yang berdekatan dengan K. Berikut H sama dengan bahasa Indonesia seperti huruf H, L, R, kemudian huruf W juga sama diucapkan dalam bahasa Indonesia. Yang terakhir adalah lambang bunyi J. Nah, lambang fonetik simbol J akan dilafalkan, dibunyikan Y dalam bahasa Indonesia. Jadi bila dalam fonetik simbol dilambangkan dengan J, akan kita baca Y dalam bahasa Indonesia. Mari kita lihat bunyi-bunyi konsonan atau fonetik simbol tersebut dalam bahasa Indonesia dan bentuk katanya. P juga kita baca P dalam bahasa Indonesia. Seperti pada kata paper, kertas, huruf P juga kita baca P, paper. Hope, berharap. People, masyarakat. Shipper, artinya pengirim. Perhatikan dalam tulisannya shipper ada 2 P, tapi dalam penulisan atau pengucapannya hanya 1 P yang dibaca. Jadi pengucapan shipper hanya shipper, 1 P. Sedangkan dalam penulisannya double P. Dalam bahasa Inggris, double konsonan, 2 konsonan yang berdekatan dalam bahasa Inggris, dalam pengucapannya hanya 1 konsonan. Cape artinya tanjung. Shape artinya bentuk.
Lambang kosongan kedua atau fonetik simbol yang kedua yaitu B. B. Dalam bahasa Indonesia juga kita lafalkan dengan B. Seperti pada kata bribe, 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 menyogok, beak, 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 paruh, blind, 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 buta. Robber, robber. Perhatian kembali, dalam penulisan robber ada 2 B-nya dalam tulisan, sedangkan kata ini diucapkan hanya 1 B. Robber, robber artinya perampok. Begitu juga pada kata ribbon, ribbon. Dalam tulisannya double B, sedangkan dalam pengucapannya 1 B saja, sehingga dibaca ribbon, ribbon, pita. Kemudian job, 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 pekerjaan. Konsonan ketiga yaitu T. Juga kita lafalkan dalam bahasa Indonesia huruf T. Seperti pada kata time, 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 waktu. Take, 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 mengambil. Tight, 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 ketat. Hater, 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 pembenci. Taught, 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 mengajar, bentuk kedua dari teach. Site, 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 lokasi atau tempat. Fonetik simbol keempat yaitu D. Dalam bahasa Indonesia juga kita ucapkan, lafalkan dengan D. Seperti day, day. Hari, mad, mad, mad. Bentuk kedua dari make, mad, membuat. Dad, 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 ayah. Nod, 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 mengangguk. Cuddle, 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 artinya memeluk. Code, 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 kode atau tanda. Fonetik simbol yang kelima yaitu lambang T dan S yang memanjang. Lambang ini akan dibaca C dalam bahasa Indonesia. Seperti pada kata chat, pada lambangnya ada T dan S yang memanjang, maka ini kita baca dengan C, sehingga kita baca chat, 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 artinya chatting. Kemudian catch, 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 menangkap. Chin, 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 dagu. Statue, statue, statue. Yang menghasilkan bunyi C adalah T yang kedua. Sedangkan T yang pertama pada silabel stay tetap dilafalkan T. Statue, statue artinya patung atau arca. Capture, capture, capture artinya menangkap. Rich, 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 kaya. Fonetik simbol yang keenam yaitu lambang D dan angka 3. Lambang ini akan kita baca dalam bahasa Indonesia dibunyikan dengan J. J. Seperti pada kata job, job. Bunyi J dilambangkan dengan huruf D dan angka 3. Job, job, pekerjaan. Jail, 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 penjara. Join, 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 bergabung. Anda perhatikan pada kata job, jail, dan join, bunyi J berasal dari konsonan J. Pada kata logic, logic, bunyi J berasal dari konsonan G. Logic, logic, artinya logika. Budget, budget, budget. Pada kata budget, bunyi J berasal dari konsonan D dan G yang berdekatan. Budget, budget, artinya anggaran. Bridge, bridge,
bridge, jembatan. Juga pada kata bridge, bunyi J berasal dari konsonan D dan G, sehingga dibaca bridge, 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 jembatan. Fonetik simbol yang ke-7 yaitu K. Dalam bahasa Indonesia juga kita baca K. Akan tetapi kita lihat bunyi K tersebut dari konsonan apa? Pada kata cat, C pada tulisan cat, spellingnya itu yang dibunyikan dengan K. Cat. Begitu juga pada kata cave. Konsonan C pada kata cave dibaca K. Cave. Artinya gua. Cake, kue. Pada kata like, bunyi K betul-betul berasal dari konsonan K, like. Begitu juga pada kill, membunuh. Chemical. K yang pertama berasal dari konsonan C dan H, sedangkan pada silabel kill, bunyi K yang kedua itu berasal dari konsonan C. Chemical. Artinya kimia. Fonetik simbol yang ke-8 yaitu lambang dengan G. Akan dibaca juga G dalam bahasa Indonesia. Seperti pada kata give, memberi. Glad, senang. Leg, kaki. Longer, artinya lebih panjang. Colleague, kolega. Fog, kabut. Fonetik simbol yang ke-9 yaitu dilambangkan dengan F. Lambang fonetik simbol F akan diucapkan juga F dalam bahasa Indonesia. 5. 5. Perhatikan bunyi F berasal dari konsonan F juga. Begitu juga pada kata leaf, daun. Bunyi F berasal dari konsonan F. Feeling, perasaan. Phase. Bunyi F berasal dari konsonan P dan H. Pada spelling, pada ejaannya tertulis P, H, tapi dalam bacaannya huruf P dan H tersebut akan dilafalkan dengan F. Phase. Begitu juga pada kata photo, cara spelling PH, PH akan dibaca dengan F. Sehingga pada photo artinya foto. Begitu juga pada kata graph. Bunyi F berasal dari konsonan P dan H yang berdekatan. Sehingga kita baca graph, artinya grafik. Fonetik simbol yang ke-10 yaitu lambang dari V. Dalam bahasa Indonesia juga lambang tersebut kita nanti baca dengan V. Seperti pada kata live, tinggal. Leave, berangkat atau meninggalkan. Gave, memberi. Bentuk kedua dari kata give. Gave, memberi. Vain, artinya sia-sia. Very, sangat. Very, artinya bervariasi. Perbedaannya satu E biasa, very.
pada kata bervariasi diucapkan dengan V yang agak lebar, agak panjang. Very, very. Lambang fonetik simbol berikutnya nomor 11 yaitu lambang O dengan ada di tengah-tengah ada garis. O yang bulat melambangkan mulut, kemudian garis itu melambangkan lidah. Karena bunyi ini kita hasilkan dengan meletakkan lidah di antara gigi atas dengan gigi bawah, dengan ujung lidah menempel pada ujung gigi atas dan bawah, sehingga kita hasilkan bunyi se, 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 tanpa ada getaran pada tenggorokan. Bunyi se berasal dari konsonan TH yang berdekatan, sehingga kita baca think, 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 artinya berpikir atau pikir, thank, 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 terima kasih, theory, 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 artinya teori, leather, 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 artinya kulit, with, dengan both, artinya kedua-duanya. Fonetik simbol yang ke-12 yaitu lambang huruf D dengan ada coretan di atas yang akan kita bunyikan dengan the. Pada saat kita nomor 11, fonetik simbol the, tidak ada getaran pada tenggorokan kita, sedangkan the ada getaran. Bunyi ini juga berasal dari konsonan TH yang berdekatan. Seperti pada kata they, those, itu untuk kata benda yang lebih dari satu. Mother, ibu. Father, ayah, bapak. Weather, apakah. This, ini untuk benda satu. Fonetik simbol berikutnya yaitu bunyi S. S yang juga kita ucapkan dalam bahasa Indonesia S. Seperti pada kata said. Bentuk kedua dari say atau bentuk tujuannya sama. Said. Artinya berkata. City. Anda perhatikan bunyi S berasal dari konsonan C. City. Several. Beberapa. Center. Lagi konsonan C menghasilkan bunyi S. Center. Artinya pusat atau sentral. Face. Wajah. Save. Menabung, menyelamatkan. Fonetik simbol yang ke-14 yaitu Z. Bunyi Z yang juga dalam bahasa Indonesia kita bunyikan dengan Z. Seperti pada kata zeal, semangat. Zoo, kebun binatang. Zone, zona atau wilayah. Ways, cara atau jalan-jalan. Haze, kabut. Watches, artinya jam.
atau kata kerja pertama dapat akhiran es karena subjeknya orang ketiga tunggal. He, she, it. Watches. Lambang fonetik simbol yang ke-15 yaitu S yang memanjang. Lambang ini adalah lambang bunyi untuk sh. Sh. Dalam bahasa Indonesia kita lafalkan dengan sh. Seperti pada kata sheep. 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 Artinya domba. Sheep, share. 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 Artinya berbagi. Sure. 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 Artinya tentu. Machine. 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 Artinya mesin. Motion. 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 Gerakan. Crucial. 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 Artinya penting. Fonetik simbol yang ke-16 yaitu lambang angka 3 yang akan kita lafalkan dibunyikan dengan j. J. Cara menghasilkan bunyi ini, buatlah bunyi sh terlebih dahulu. Sh. Pada saat bunyi sh tidak ada getaran pada tenggorokan kita. Kemudian sh, bunyi sh beri getaran pada tenggorokan atau ada getaran pada gigi kita sehingga menghasilkan bunyi j. 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 Seperti pada kata usual, usual, usual. Artinya biasa. Usually, usually, usually. Artinya biasanya. Treasure, 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 treasure. Artinya harta. Anda perhatikan bunyi Z berasal dari konsonan S. Pada kata vision, vision, bunyi Z berasal dari konsonan S berupa akhiran sion-sion. Vision, vision. Measure, measure, measure. Artinya mengukur. Fusion, fusion, fusion. Bunyi Z berasal dari S, berbentuk akhiran sion, dari kata fuse menjadi fusion, artinya melebur atau menyatu. Fonetik simbol yang ke-17 yaitu M. Juga kita lafalkan M dalam bahasa Indonesia seperti pada kata main. 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 Utama. Hammer. 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 Hammer artinya palu. Drum. 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 Climb. 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 Mendaki atau naik, memanjat. Came. 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 Bentuk kedua dari come menjadi came yang artinya datang. Tame. 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 Artinya jinak. Selanjutnya bunyi N juga kita lafalkan dengan N. Seperti pada kata none. 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 Tak satu pun. Manner. 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 Sikap, cara, tingkah laku. Fun. Fun. Kesenangan. Drone. 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 Artinya drone. Thinner. 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 Lebih tipis. Double N pada kata thinner dilafalkan cuma satu N sehingga dibaca thinner, bukan thinner. Thinner. Setiap konsonan double dalam bahasa Inggris akan dibunyikan atau dilafalkan cuma satu konsonan. Thinner. Lebih tipis. Lane. 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 Garis. Fonetik simbol yang ke-19 yaitu separuh N dan separuh N. Dibunyikan dengan
bring, membawa, think, hal, sesuatu, wrong, salah, drinking. Yang pertama berasal dari konsonan N dan K, sedangkan yang kedua berasal dari N dan G. Drinking artinya minum. Thinker artinya pemikir. Language artinya bahasa. Yang ke-20 konsonan H sama dengan bahasa Indonesia seperti house. Rumah. Heal. Menyembuhkan. Hand. Tangan, bantuan atau menangani atau menyerahkan. Enhance. Memperluas. Home. Rumah. Hate artinya benci. Fonetik simbol yang ke-21 L akan kita lafalkan juga L seperti pada kata light. Meal, sarapan. Shell. Kerang. Shallow artinya dangkal. Below. Di bawah ini. Bill. Tagihan. Yang kedua yaitu fonetik simbol R, juga dilafalkan R dalam bahasa Indonesia seperti pada kata right. Benar. Real. Nyata. Role. Peranan. Mirror artinya cermin. Perhatian kembali, double R hanya diucapkan satu R sehingga mirror. Kemudian juga pada kata barrier, double R di tengah cuma diucapkan satu. Barrier. Carrier artinya pengangkut atau pembawa. Fonetik simbol W sama dengan bahasa Indonesia. Kita juga lafalkan dengan W. Wall artinya dinding. With dengan. Way cara atau jalan. What apa. Why mengapa. When kapan. Yang terakhir, fonetik simbol dengan lambang huruf J yang akan kita baca dengan Y. Seperti pada kata yellow. Pada spelling ejaannya huruf Y, namun pada lambang fonetik simbolnya dilambangkan J, sehingga tetap kita baca Y seperti pada spellingnya, pada ejaannya. Yellow. Kuning. You. Kamu. Year. Tahun. Your. Milikmu. Yawn. Menguap. Lawyer. Pengacara. Saran-saran agar memiliki pronunciation yang baik. Pertama, meniru penutur aslinya dalam menghasilkan bunyi-bunyi bahasa
tanpa mengurangi dan tanpa melebih-lebihkan. Yang kedua, dalam tahap awal sampai pada tahap tertentu, maksudnya pada tahap pembelajaran, utamakanlah kebenaran berbahasa terlebih dahulu atau accuracy, termasuk pengucapan kata-kata yang benar, sebelum Anda melangkah pada kelancaran atau kecepatan berbahasa yang juga kita kenal dengan fluency. Yang ketiga, pedomanilah kamus-kamus standar bahasa Inggris yang sudah diakui yang menuliskan cara pengucapan kata, di samping memberikan arti keseluruhan dari satu kata dalam berbagai konteks yang berbeda. Yang keempat, hindarilah pengaruh bahasa ibu atau bahasa daerah, baik bunyi yang diucapkan, logat, atau intonasi. Tirulah penutur aslinya, termasuk cara pengucapan, pilihan dan susunan kata, dan pilihan kalimat untuk mengungkapkan suatu maksud. That's all we can discuss in this first video. Thank you for your watching. I hope this video is useful and can help you in learning English. Hanya itu yang dapat kita bicarakan pada video perdana ini. Mudah-mudahan video ini berfaedah dan bisa membantu Anda meningkatkan bahasa Inggris. Thank you. See you on the next video.